Kenapa ya Ustaz, saya sering dengar ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustaz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat. Mohon penjelasannya. Bukan salah kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir terlintas surah Yasin, atau Anda memang lagi pengen baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan, penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau pengen baca surah Yasin, umum saja gitu, bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat, gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan, butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas sekalian bukan menyoroti surah Yasin ya, jangan salah paham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau tuntun kerjain, yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali, gitu kan. Kalau kita hanya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi, berarti kita meninggalkan yang lebih pantas, gitu kan. Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh dalil yang menjelaskan. Bersama kami punya grup Yasinan, kami baca Yasin tiap malam Jumat. Tapi katanya ada yang mengatakan baca Yasin ini hukumnya bid'ah. Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran apa salahnya? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Hadisnya ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Nama penulisnya Abu Fida Ismail Ibnu Katsir. Status hadisnya isnadu jayyid, sanadnya jayyid, baik untuk diamalkan. Baca Yasin malam Jumat ya nggak salah, mestinya tiap malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Tapi karena nggak sanggup tiap malam, dia pilih malam Sayyidul Ayyam, induk dari segala malam Jumat. Malam Jumat pun nggak baca juga, mati aja. Apalagi yang akan kita bawa. Tapi katanya malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi bagus. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumat, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, siang Jumat, malam Jumat, sore Jumat, Allah lahu min nur, jadi terangi cahaya ma bainal Jumataini, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya, jadi terangi cahaya. Tapi ini semua bisa terwujud kalau kita bekerja sama dan sama-sama kerja. Ustaz Somad bisa ceramah. Kenapa? Karena kerjasama yang baik antara Ustaz Somad dan tim mikrofon. Coba kalau mereka mau ngerjain saya di awal, Assalamualaikum, ada kerjasama yang baik. Kenapa seluruh Indonesia acaranya di Bojong, acaranya di Bogor, tapi seluruh Indonesia bisa melihat Ustaz Somad? Karena ada kerjasama yang baik. Siapa yang menyiarkannya? Jiwa memang beda. Baik, kemudian persoalan tentang Yasinan. Yasin itu kan baca surat Yasin. Yasin itu bagian dari Al-Quran. Sepanjang tidak kemudian dikhususkan Yasin, misalnya saya pengen Yasin yang lainnya tidak baik misalnya, maka mohon maaf, kalimat mengkhususkan kepada Yasin dengan menepikan ayat yang lain itu yang tidak benar. Kalau baca Yasinnya nggak ada masalah. Ibu mau Yasinan silahkan, mau Baqarahan silahkan, mau Ali Imranan silahkan, mau Maidahan silahkan, nggak ada masalah, silahkan. Mau baca-baca sepanjang yang baik-baik. Jadi di situ pelajari, baca isinya, pahami artinya dan amalkan dalam kehidupan kita. Malam sekarang baca Yasin, besok misalnya baca Ali Imran, besoknya Al-Maidah, nggak ada masalah, silahkan. Yang penting dalam bacaan-bacaan itu ada kebaikan-kebaikan sepanjang tidak menepikan ayat-ayat yang lainnya. Atau misalnya kalau saya baca Yasin, rezeki saya bisa lebih mudah. Atau kalau saya baca Yasin, saya bisa terbang misalnya kan, jadi saingan sama burung. Nah itu yang kalimat-kalimat itu yang kita hindari. Silahkan keluarkan, karena setiap ayat Quran ada fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Kalau ibu ingin bacakan silahkan. Misal ibu bacakan surah
Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas itu disebut sepertiga Quran. Kalau ibu bacakan Al-Ikhlas kemudian salah satunya apa? Allah akan berikan kemudahan-kemudahan termasuk mempercepat jawaban doa. Misal, ada namanya ulama Sayyid Sabiq Bu, punya kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Di dalam kitab ini sampai halaman 59, beliau keluarkan hadis posisi paling kanan sebelah bawah tentang seorang sahabat Nabi ketika mau berdoa diawali dengan Al-Ikhlas. Dia katakan, Allahumma inni as'aluka innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebentar. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Dia mau minta, ya Allah ampuni dosa saya, cuman dia awali dengan surah Al-Ikhlas. Ya Allah, ini hadisnya sahih. Ya Allah, saya akui Engkau yang ahad. Ahad, as-samad, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu bagimu. Permohonannya, Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Ya Allah, mohon ampuni dosa saya. Kedengaran oleh Nabi. Tahu kata Nabi, "Atadri bimadza tas'al?" Tahukah engkau bagaimana engkau berdoa? Kata orang ini, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi, laqad sa'alta bi asma'illahil a'zam. Engkau telah meminta dengan nama-nama Allah yang paling utama. Idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Kalau engkau bacakan itu sebelum berdoa, maka setiap permintaan akan dikabulkan, setiap doa kemudian akan diberikan. Permintaan diberikan, doa dikabulkan. Kapan dia memulai? Setelah membaca qul huwallahu ahad. Di setiap ayat-ayat Quran, surah-surah Quran itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Al-Mulk ada keutamaannya, Al-Waqiah ada keutamaannya, Ar-Rahman ada keutamaannya, Yasin ada keutamaannya. Maka ibu baca keutamaannya, setelah itu amalkan isinya. Setelah diamalkan, maka fadilah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, orang tua kita dulu mengatakan, kalau ibu pengen punya anak laki-laki, ganteng, soleh, maka baca surat Yusuf. Kalau anaknya ingin cantik, baik, soleh, maka baca surat. Nah, yang dimaksud itu bukan baca biasa. Dalam bahasa Arab, baca itu pahami artinya. Misal, baca surat Maryam kalau anaknya ingin cantik, perempuan, soleha. Maksudnya, kalau ibu sedang mengandung, nanti lahir perempuan, ibu pelajari surat Maryam. Kemudian bagaimana ibunya Maryam, Hannah merawat Maryam. Misal, ibunya mendoakan dulu kepada Allah, Quran surah ketiga 36. Kemudian diberi nama yang baik, dicari gurunya namanya Nabi Zakaria, Quran surah 3 37. Dibuatkan tempat yang mendekatkan kepada Allah namanya mihrab. Ketika beliau berdoa, dididik dengan baik, dicari Nabi Zakaria, dicari tempat yang baik, maka dikabulkan doanya. Kata Quran surah ketiga 37 paling kiri sebelah bawah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Diterima doanya oleh Allah, ikhtiarnya diterima, maka kami rawat anaknya dengan pertumbuhannya, dijaga oleh Allah. Kapan itu dijaga? Bukan saat dibaca, tapi saat diamalkan isinya.